ini kita akan bersyukur buat pagi hari, buat Tuhan atas waktu dan kesempatan yang diberikan bagi kita semua. Haleluya. Mari kita siapkan seluruh hidup kita untuk sama-sama bersyukur pada pagi hari. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Kami bersyukur pagi hari ini ada. Sebagaimana ada. Semua karena anugerah Tuhan. Semua karena pertolongan-Mu. Kau memberkati seluruh hidup kami. Anggota PMD yang ada dalam ibadah ini. Tuhan pimpinan berkati itu. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Terima Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Ada di mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala keadaan, ku layak untuk melayani semua karena anugerah-Mu yang tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu ada. Sebagaimana pada berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu yang telah bagiku. Saat anugerah-Mu melimpah kasih-Mu, semakin hari makin bertambah besar besar anugerah-Mu melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Haleluya. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu,
Haleluya. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Selamanya Kau ajaib. Angin, haleluya, bersyukur ya Tuhan, terima kasih, kami menyembah-Mu Tuhan, kami muliakan nama-Mu Yesus. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih, oh Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Haleluya. Sembah Kau Allahku, kami sembah Kau Tuhan. Tinggikan nama-Mu Yesus. Bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Pujian syukur dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri rasa kasih hanya dalam hadirat-Mu, Yesus. Hanya Kaulah segalanya. Oh, yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri mata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatan-Mu hanya dalam hadirat-Mu, Yesus. Ya Kaulah segalanya.
Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Yakin Kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur kepadamu, kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu pagi hari ini. Engkau memberikan kami kesehatan, Engkau memberikan kami Tuhan kesempatan ada pada pagi hari ini. Sebentar juga kami akan mulai ibadah kami, dan kami akan bersorak bagi nama Tuhan, menaikkan puji-pujian kami. Oleh sebab itu Engkau yang memberikan dan mengurapi, mendahului dalam segala sesuatu dalam seluruh hidup kami. Bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan bersorak bagi nama Tuhan. Kita memuji Tuhan. Kita angkat pujian, ada satu sobatku yang setia. Amin. Satu sobatku yang setia, pernah dia tinggalkan diriku di waktu aku susah, waktuku sendirian. Dia selalu menemani hidupku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Ibu aku susah, waktuku sendirian. Dia selalu menemani diriku. Oh, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus
Iblis dikalahkan dalam nama Tuhan Yesus. Siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus, Roh Kudus. Roh Kudus turun. Puji Tuhan, kita sudah memuji Tuhan dan kita sudah menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita sebelum kita dengar firman, kita datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, minta hikmat dari Tuhan. Haleluya. Terima kasih Allah Roh Kudus. Tiba saatnya Tuhan kami mau dengar firman. Haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji ya Tuhan, pulihkan hidupku. Puji Tuhan, serahkan pada hamba-Nya pagi hari ini yang membawa kita dalam kebenaran firman Tuhan dan juga sekaligus pimpin dalam doa. Puji Tuhan. Silakan Pak Dodi. Bapak yang kenal Tuhan Kristus, ya ini kami bisa berkumpul dalam ibadah Jum, dan semuanya Tuhan, Engkau Allah yang beracara, Engkau yang mengambil alih ya Roh Kudus ibadah ini, sehingga bukan oleh karena pikiran dan kemauanku semata, tapi sebetulnya sesungguhnya karena kehendak Tuhanlah lewat ibadah ini, sehingga pesan Tuhan tersampaikan tanpa sedikit pun ditambah maupun dikurangi ya Bapa. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ampuni kami segala dosa dan kesalahan kami, kuduskan kami Bapa, supaya ketika kami mendengar dan begitu juga hamba yang menyampaikan, sesungguhnya kemuliaan Tuhanlah yang nampak dalam ibadah kami. Terima kasih Bapa. Dan kami berdoa dan kami satukan hati demi nama Tuhan Yesus Kristus, segala kuasa-kuasa roh jahat di udara yang mencoba menghalangi setiap pesan Tuhan, kami patahkan, kami hancurkan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Segala ke, rencana dan segala pikiran, segala
kejahatan, segala keraguan-raguan apapun itu yang coba iblis tanamkan dalam pikiran kami, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terpujilah namamu, biarlah kemuliaan Tuhan memenuhi tempat ini. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang kekasih. Shalom, shalom. Ya, puji Tuhan. Jelas ya, kedengaran ya. Ya, bisa. Oke, puji Tuhan ya. Ini kebetulan saya pas lagi ada di Salatiga, saudara. Ya, karena anak saya tidak tahu bagaimana dia ingin di Satya Wacana, dan hari ini hari pertama MOS mereka, saudara. Jadi, dan kebetulan saya bukan kebetulan ya, tapi memang Tuhan siapkan oleh karena anugerah Tuhan di Pondok Penuai. Ya, ini jadi tidak kebetulan, saudara. Saya ada di Pondok Penuai, tepatnya di Wates, Sepang. Naik lagi ke puncak dari gunung, dari Salatiga. Saya di ini pun bisa sangat kaki. Ya, puji Tuhan. Saudara yang mungkin ini penuh dan juga ya, sekali lagi misi yang berkenan kepada Tuhan. Sebetulnya kalau mau bicara tentang misi dan banyak hal, saudara, dan dalam catatan saya akan begitu panjang, saudara yang kasih, ya, tentang misi, ya. Tapi ya saya akan coba singkat dan bagian yang penting-penting saja yang saya mau sampaikan, saudara, untuk kita semua. Karena waktu 1 jam diambil pujian penyembahan, diambil doa, wah, nggak cukup, saudara. Tapi saudara, puji Tuhan. Baik, sebelum kita masuk, saudara, tentang misi yang berkenan kepada Tuhan, baik kita landasi dalam firman Tuhan di dalam, mari kita buka Alkitab kita, atau mari kita buka HP kita, saudara. Ya, di dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang kelima, dan selanjutnya di dalam Ibrani pasal yang ke-24, pasal 10 ayat yang ke-24 sampai yang ke-25. Saya akan bacakan untuk kita semua. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Ibrani pasal yang ke-10 ayat 24 sampai yang ke-25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita melihat dua kalimat, saudara, yang sama, yaitu Tuhan sudah dekat dengan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Tentu ini dan kekasih dengan misi, ya. Tapi tentang kebenaran firman dan yang kita apa hubungannya misi dengan ibadah? Apa hubungannya misi dengan ibadah? Kalau kita melihat, saudara, mungkin kita berpikir kita saudara, saya melihat, ya, bahwa ternyata ibadah itu ada tujuan akhir. Lagi, saudara, ibadah itu tujuan akhir dari pekerjaan Tuhan, ya. Dan misi adalah sarananya. Sekali lagi, saudara, ibadah itu adalah tujuan akhir dari pekerjaan Tuhan dan misi sarananya.
Maksudnya bagaimana? Saudara yang kekasih dalam Tuhan, coba kalau kita melihat bagaimana ketika bangsa Israel ya dalam tekanan, dalam perbudakan di Mesir, ya. Tuhan panggil yang namanya Musa untuk melakukan misi pembebasan bangsa Israel dari tanah Mesir ke tanah Kanaan. Ya. Dan misinya adalah menyelamatkan, dan tujuan dari itu adalah supaya mereka beribadah kepada Tuhan. Nah, jadi saudara, dari sini kita sudah dapat melihat gambaran saudara. Jadi ibadah itu tujuan akhir. Dan Tuhan pakai Musa dengan misinya untuk menyelamatkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir untuk beribadah. Jadi sekali lagi saudara, ibadah itu adalah tujuan akhir. Sampai semuanya bumi ini dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita beribadah, ya, kalau kita beribadah tanpa ada misi di dalamnya, ya, kalau kita beribadah tanpa ada misi ibadahnya, itu sama dengan ibadah yang sifatnya ritual, rutinitas, saudara. Begitu juga misi tanpa ibadah, kita kehilangan arah. Nah, ini menjadi satu gambaran bagi kita, saudara. Itu sebabnya Tuhan memanggil kita secara pribadi. Makanya dikatakan di dalam Ibrani pasal yang ke-12 dikatakan apa? Hidupmu sebagai persembahan yang kudus, berkenan kepada Tuhan. Misi dengan kita masuk Tuhan, kita menjadi pribadi yang menyembah. Kita menjadi pribadi yang menyembah, maka kita akan melakukan Tuhan untuk menyatakan orang supaya orang yang sama dengan kita sama-sama beribadah kepada Tuhan. Ya, bagaimana setiap orang yang tidak mengenal Yesus, mereka datang kepada Yesus dan menyembah Tuhan. Sama seperti kita yang tadinya dulu kita tidak ibadah, yang dulunya kita tidak mengenal Yesus, tapi lewat pelayanan seseorang, kita menjadi pribadi yang menyembah Tuhan. Dan yang lain sama juga, kita keluar untuk melakukan hal yang sama, saudara. Sampai bumi dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Amin. Ya. Jadi saudara yang kekasih, ini yang harus kita lihat bagaimana arti misi dan ibadah tadi. Tujuan ibadah itu adalah tujuan akhir. Dan setelah itu misi, itu adalah sarana. Ya. Makanya itu sebabnya kalau kita melihat saudara di dalam Yesaya, ketika Yesaya dipanggil Tuhan, dikatakan apa? Siapakah aku Tuhan? Inilah aku, utuslah aku. Jadi artinya apa? Orang yang beribadah pada prinsipnya, pada akhirnya dia juga menjadi orang yang menjadi pelaku firman Tuhan, bermisi. Jadi kalau saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita ibadah hanya sekedar di gereja saja, tanpa kita pergi keluar, sesungguhnya kita yang melakukan ritual, hanya rutinitas saudara, dan itu bukan sesungguhnya yang Tuhan kehendaki. Karena tujuan Tuhan memanggil kita supaya orang juga menjadi selamat sama seperti kita, dan pada akhirnya mereka menjadi penyembah-penyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Jadi saudara kasih ini, itu sebabnya dikatakan gereja apa? Gereja adalah dipanggil keluar, bergerak keluar. Ya, ini misi. Ibadah yang bergerak keluar. Jadi kalau kita hanya sekedar di dalam saja, ini bahaya saudara. Ya, kalau kita hanya bergerak di dalam saja, kita melakukan, ayo mari kita bermisi kita adalah supaya kita gereja kita bertambah. Sebetulnya saudara, kita salah dalam pengertian ibadah, salah dalam pengertian misi. Tujuan jadi namanya melakukan misi itu. Amin. Dan yang kekasih, baik kita langsung masuk kepada
firman Tuhan tadi, ya, kasih dalam Tuhan dikatakan apa? Dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang kelima, ayat yang kelima dikatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan, ini berbicara tentang bahwa hidup kita ini adalah hidup yang semakin hari mendekati kedatangan Tuhan. Ya. Terus bagaimana? Ya. Tujuannya adalah hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Ternyata saudara yang kekasih dalam Tuhan, dikatakan bahwa ada hubungan antara kebaikan hati kita dengan mempercepat kedatangan Tuhan. Amin. Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Mungkin kita berpikir kebaikan hati, wah memberi. Bukan saudara yang kekasih, bukan hanya memberi. Karena nanti pada prinsipnya kalau kita katakan kebaikan hati memberi, berarti yang bisa masuk yang Tuhan berkehendak atau Tuhan berkenan hanya orang kaya saja yang punya uang. Enggak, saudara yang kekasih. Dikatakan saudara yang kekasih, bahwa pengertiannya saudara, di sini dikatakan bahwa kebaikan hati di situ dikatakan adalah bicara tentang sikap hidup, kelemah lembutan, kebaikan, kasih yang selalu berhubungan dengan orang lain, saudara. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, ini yang Tuhan kehendaki. Bentar. Ya. Oke. Ya, mari. Jadi saudara dikatakan kebaikan hati dalam bahasa Yunaninya dikatakan epikes yang berarti kelemah lembutan, kerelaan, mengalah, kemurahan dan sikap yang tidak kaku, menuntut hak pribadi. Ya. Jadi saudara yang kekasih, kalau ada orang Kristen yang selalu ingin menuntut haknya, sesungguhnya Alkitab katakan apa? Dia bukan orang yang baik hati, yang selalu menonjolkan haknya daripada kewajibannya. Ya. Jadi saudara kalau ada di gereja, kalau ada yang selalu menuntut haknya, seharusnya gembala ini sudah begini. Nah, gembala juga seharusnya jemaat jadi dia memberikan hati ada mengalah, hati, kemurahan hati. Ya. Karakter Kristus ya yang harus kita tonjolkan dimanapun kita berada ke semua orang, kebaikan kita seorang kita orang saudara seorang bahwa kita Kristus. Ya. Jadi bukan hanya sekedar di dalam. Kalau di dalam kita mungkin bisa saja seperti aksi panggung saudara, ya kelihatannya rohani di dalam gereja. Tapi begitu kita keluar, itu rohani. Haleluya. Ya. Jadi saudara yang kekasih, Tuhan sudah dekat. Baru kebaikan hatimu Tuhan sudah dekat. Artinya apa? Ada dua makna saudara. Tuhan sudah dekat dalam makna yang sebenarnya kedatangan Yesus yang kedua kali. Tapi Tuhan sudah dekat berbicara tentang lewat hidup kita banyak orang diubahkan. Mereka bertemu dengan pribadi Kristus. Itu misi yang Tuhan kehendaki. Sampai pada akhirnya orang akan mengikut Yesus, mereka menyembah Yesus, mereka beribadah kepada Tuhan. Dan yang sama dia lakukan juga kepada saudaranya yang lain. Maka itu firman Tuhan katakan satu orang bertobat, seisi keluarga diselamatkan. Jadi jangan kita pikir secara otomatis. Tidak. Orang bertobat artinya adalah orang yang hidup dalam kebaikan hati. Sehingga keluarganya diselamatkan. Ya. Itu sebabnya saudara tadi saya nonton sekilas tadi dari YouTube-nya yang dari grup kita PMD saudara. Ya, tentang apa yang disampaikan oleh Pak siapa itu yang tadi saudara yang kasih yang katanya suaminya penjudi. Ya, sering menang. Tidak pernah ketangkap. Tapi karena istrinya betul-betul
Istri yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, dia tidak pakai itu. Akhirnya suaminya melihat itu, akhirnya dia bertobat, saudara. Itu adalah apa? Istrinya sudah melakukan misi, sampai akhirnya suaminya pun mengikut Yesus dan menyembah Yesus. Kenapa? Karena dia lihat di dalam pribadi istrinya, ada pribadi Yesus. Jadi saudara yang kekasih, bukan hanya sekedar kata-kata. Jadi misi itu bukan hanya kata-kata, mari kita bermisi. Di kantong kolektor atau di depan gereja dikatakan, wah, tapi yang namanya hati, yang namanya seluruh di dalam persembahanmu sebagai persembahan yang kudus berkenan kepada Allah, itu ibadahmu yang sejati. Mungkin katakan lagi sudah ketika sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Jadi sejati itu sama dengan tidak ada kepalsuan, tidak ada kepura-puraan. Ya, saudara kasih kadang di rumah, wah, keluarga lebih mengenal kita. Begitu di luar kita kelihatan, wah, seperti malaikat, saudara. Kita tidak melakukan misi. Ya. Jadi artinya apa? Ya, Kristen sejati tidak ada kepalsuan. Ya. Jadi kalau kita sungguh-sungguh apa adanya, ya. Kalau saya kebetulan jemaat yang saya layani mayoritas kita Jawa, saudara. Asal saya ngomong kekristenan jangan kayak belangkon. Wah, mereka langsung ketawa. Apa itu belangkon? Ya, di depan kelihatannya mulus, tapi di belakang nonjok. Ini saudara yang kasih. Ini bukan sesuai dengan firman Tuhan. Dikatakan apa? Kebaikan hatimu. Jadi semua yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita, menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Itu sebabnya Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini, dia bermisi, saudara. Yesus datang menyelamatkan dan membawa orang 12 muridnya sampai pada akhirnya saudara 120 orang yang beribadah menantikan Roh Kudus dan mereka keluar. Ya, akhirnya mereka keluar melakukan misi kembali seperti apa yang Tuhan Yesus kerjakan. Dan begitu banyak sampai Petrus ketika bertobat 3.000 orang bertobat. Pengertian bertobat adalah orang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan dan mereka menyembah Tuhan dan mereka beribadah kepada Tuhan. Beribadah kepada Tuhan artinya memberikan hidupnya untuk Tuhan dan melayani Tuhan dan sesama. Ini misi yang Tuhan kehendaki. Jadi salah kita kalau hanya misi berbicara tentang kasih uang, kasih sembako. Tapi misi yang sebenarnya adalah bagaimana kita memberikan hidup kita, termasuk adalah uang kita di dalamnya. Kebaikan kita, keramahan kita. Ya. Ini saudara yang kekasih dalam Tuhan. Jadi saudara, ini kita sampai berapa lama, Pak, ya? Sampai jam 7, Pak. Betul. Sampai jam 7 ya. Oke. Ya biar saya bisa, karena catatan saya saudara yang kekasih. Yang buat saya sendiri juga betul. Banyak yang saya sendiri melihat, iya betul ya. Ternyata berubah dalam kita, pandang kita. Itu sebabnya saudara di dalam ayat 1, ayat 2 dikatakan apa? Suaranya nggak kedengeran, Pak Berita. Ya, bentar, Pak. Persembahkanlah persembahanmu sebagai persembahan yang kudus, hidup dan berkenan kepada Allah. Jangan kau sama seperti dunia ini, berubahlah oleh pembaharuan budimu, supaya kamu mengerti mana kehendak Tuhan yang baik, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Jadi saudara yang kasih, ketika orang yang beribadah, pikirannya dirubah menjadi pikiran Kristus, sehingga dia mengerti kehendak Tuhan, dan dia melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan, ini yang Tuhan kehendaki. Jadi gereja yang misi yang Tuhan kehendaki kita keluar. Ya. Saya teringat saudara yang kekasih, ya. Kenapa awal kami ini bisa melayani orang sakit jiwa pada saat itu? 1,5 tahun saudara saya melayani orang sakit jiwa. Ya, di tempat pelayanan kami di Lampung Timur. Ya. Awalnya ketika saya datang, saya pelayanan di Lampung Tengah, ada 2 tempat pelayanan waktu itu, di Lampung Timur sama Lampung Tengah, saudara.
ketika saya datang ke sana, datang jemaat ngomong, Pak, di sana ada orang sakit, si Selamat udah 15 tahun di Pasung. Ya. Akhirnya kita doakan, baru kami datang ke sana. Ya tentu kita masih ada bawa sedikit lah berkat untuk keluarganya, dan ternyata memang rumahnya sangat begitu memprihatinkan sekali, dan kami lihat dia dalam keadaan telanjang bulat, si Selamat ini dia dipasung. Ya. Akhirnya kami berdoa, kami datang sana, kami doakan. Gak lama kemudian saudara, apa yang terjadi? Ya 15 tahun dia tidak ada orang yang peduli dengan dia. Kami tidak katakan bahwa ada mujizat, tidak. Tapi begitu kami datang, mata penduduk di desa, terutama kepala desa, hingga Selamat dibawa ke Bandar Lampung, ke kurungan rumah sakit orang sakit jiwa di sana, baru dibawa di sana diobati. Jadi lama kemudian dan dia bisa pulang. Dan setelah itu setiap minggu dia ikut beribadah bersama kami. Bukan hanya dia, tapi mamanya juga ikut, mamanya juga ikut. Kami beribadah. Nggak tahu bagaimana ini tiba-tiba ingin ke tempat kami. Bawalah Selamat ini ke tempat kami. Tinggal di tempat kami, Selamat kita rawatlah di sana, kasih makan, saudara. Nggak lama saudara, itu saya kurang tahu, tiba-tiba berdatanganlah satu datang orang sakit ketika kami berdoa, dan Tuhan bicara kamu akan beri makan mereka. Ya, akhirnya datang saudara, bisa ada 7 atau 8 kalau tidak salah itu. Bahkan sampai yang dari Jakarta pun dia ada di Tanjung Bintang. Jalan dari Tanjung Bintang ke Wai Jepara Lampung Timur saudara. Datang, pertama dia datang ke gereja Metodis. Pendetanya takut datang ke kami. Dia tahu kami melayani orang sakit, orang sakit gangguan jiwa. Begitu datang, Pak, tolong Pak, ada orang yang tiba-tiba datang ke gereja, dia sapu-sapu semua, dia bersihin semua. Kami takut. Akhirnya saya bawalah dia ke tempat kami. Ternyata begitu diselidiki saudara, ternyata dia itu seorang sekolah teologi ya, dari Jakarta. Ya, dan dia bermasalah dengan mertuanya di sana, dan dia melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Dia belajar dari Daud yang pura-pura gila saudara. Akhirnya betul gila kebablasan. Jadi istri saya kan ya ada karunia lah untuk bisa apa ke dalam dirinya. Kamu bohong Sul, kamu begini ya. Akhirnya terbuka lah dia. Saya tanya dia, kamu jalan dari Tanjung Bintang itu berapa jam itu ke Jepara, capek nggak? Capek Pak, kalau capek saya tidur, istirahat katanya. Wah, dari situ saudara yang kekasih, bahkan ada juga yang namanya si Emi dari sekolah Alkitab di Bandar Lampung. Sakit juga saudara. Dan ada berapa yang kami kumpulkan di sana. Ya. Dan kita bawa mereka beribadah. Ya. Jadi saudara yang kekasih, misi itu adalah bagaimana tujuan akhir supaya orang beribadah datang kepada Tuhan Yesus. Ya. Itu sebabnya untuk kita melakukan misi, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita tanggalkan segala keberadaan kita. Kita menyerahkan hidup. Ya, saudara yang kekasih ini dan yang terakhir saudara, ya. Ini yang saya coba merenungkan. Saudara tahu apa yang terjadi dalam gereja yang dikatakan kalimat yang sering oleh gereja, apalagi dikatakan ini kata yang pergeseran, saya katakan jemaat itu harus terikat gereja lokal. Ya. Saudara kasih dikatakan gereja itu harus terhisap di gereja lokal. Ini pada prinsip saudara ini betul, tapi sering motivasi di dalamnya sudah salah. Tanpa disadari bagaimana gereja itu harus ada di situ. Makanya besar yang ada di Jakarta yang suka membantu pembangunan gereja di desa-desa saudara. Pernah suatu waktu ketika saya kan waktu di Jakarta suka doa semalaman di Mawar Saron. Ya. Jadi ketika kami doa, ada seorang ibu yang suka membantu pekerjaan Tuhan. Siapapun hamba Tuhan, siapapun datang tanpa dibatasi oleh gereja, dia suka membantu pekerjaan Tuhan.
Tiba-tiba gembalanya ini ngomong, Bu, sekarang kalau mau bantu jangan lagi keluar. Langsung gereja ini sudah punya tempat untuk bantu gereja, bantu pendeta, saudara. Akhirnya, oh ya udah, akhirnya dia nggak mau lagi bantu ke pendeta-pendeta, nggak mau lagi pembangunan gereja, dia langsung ke gerejanya. Ya pasti saudara tahu gereja itu. Tapi tidak lama ketika uang sudah begitu besar, gereja ini pecah katanya. Saya juga nggak tahu kepastiannya, tapi didengar begitu, saudara. Terjadi masalah ketika uang sudah banyak, dan biasanya gereja ketika uangnya sudah numpuk, bahaya. Mulai akar kejahatan adalah cinta akan uang, bukan uangnya, tapi akarnya itu adalah hati. Ya. Jadi saudara yang kasih, ini kan sama artinya apa? Ini sama artinya membatasi pekerjaan Tuhan. Sehingga kita katakan harus gereja kita ini. Memang dia banyak membantu, termasuk kami pun pernah dibantu oleh YAS, oleh gereja ini, saudara. Ya, waktu kami ada pembangunan gereja, mereka bantu. Ya, bertahap satu, tahap dua, tahap tiga, begitu, saudara. Bagus, betul. Tetapi tanpa disadari, kalau kita tidak pada kehendak Tuhan dengan motivasi yang murni, jangan batasi kuasa Tuhan. Saya, saudara, waktu saya pelayanan dengan seorang ibu ini datang ke tempat kami. Adik itonya itu pendeta, gembala sidang. Datang ke tempat kami. Dia merasa diberkati dengan pekerjaan Tuhan, dengan ibadah di tempat kami. Mereka ibadah pagi, kami ada dua ibadah pagi di gereja, baru ibadah kedua di tempat kami dari desa di berajek, dan kami cara tinggalnya di tempat kami pun sore kan pakai. Dia datang, saudara, ibu ini datang. Wah, saya merasa diberkati. Dia selalu kesaksian sama Pak Tamunan. Tapi itu saya lihat makin sering ke tempat kami. Saya ngomong, kenapa ibu sering ke kami? Dia sering, dia dari jemaat itu dia suka memberi, karena memang kami tidak pakai kualitas. Dia kan saya kadang berikan ke perpuluhan. Nah, akhirnya baru dia lalu datang, dia jelekin sendiri, dia jelek. Terus saat waktu saya nggak tahan dengan ocehannya, dia ngomong, menurut ibu apa, saya senang ketika ibu cerita itu. Enggak, saya bilang. Terus bagaimana? Lebih bagus ibu kalau memang betul, ibu keluar dari sana, tapi ngomong sama ibu, bapak gembala di sana. Kalau memang begitu, daripada ibu jadi dosa, ya ngomong. Tapi jangan jelekkan dia, tapi ngomong di sana. Akhirnya dia ngomong, baru dia keluar. Walaupun gembala sidang agak benci sama kami, saudara. Tapi suatu waktu dia pernah cerita, itu bapak itu suka datang ke tempat kami. Ada gembala yang satu sering datang. Jadi kadang-kadang saya tahu ini gembala ini pasti mau minta uang sama saya. Tapi sering saya sampai tutup pintu, nggak datang walaupun dipanggil-panggil. Di situ saya marah juga sama ibu ini. Ya, saya katakan apa? Kalau ibu ada berkat, kasih. Kalau tidak ada, ngomong saja apa adanya. Ya. Jadi jangan batasi kuasa Tuhan sehingga jemaat dilarang untuk memberkati siapapun. Karena itu bukan milik kita. Jadi saudara yang kekasih, secara singkat artinya apa? Bahwa misi itu adalah kita keluar. Jadi bukan kita yang menumpuk, bukan kita yang mengedam, tapi kita keluar. Apa yang bisa kita lakukan? Sehingga tidak lagi dibatasi oleh tembok gereja. Tidak dibatasi oleh sinode. Ya. Pada waktu saya pelayanan saya sekarang, antara tempat pelayanan saya dengan rumah itu ada sekitar 2 jam perjalanan, saudara. Pernah suatu waktu saya ketika motor saya tidak dalam keadaan rusak, saya nggak datang. Bahkan sampai 1 bulan saya nggak datang. Ya, tiba-tiba datang gereja lain. Mereka, Pak, aduh, kami nggak enak, Pak. Ada gembala datang ke tempat kami. Ya, baru saya bilang apa? Ya nggak apa-apa, terima saja mereka. Alkitab katakan kalau mereka hamba Tuhan, terima mereka sebagai hamba Tuhan. Akhirnya mereka mau penginjilan, tahu dia memang sinode lain, saudara yang kasih, datang ke sana, ke tempat kami, karena mungkin dilihat saya pada saat itu datang. Padahal datang ke tempat jemaat, baru saya tanya gimana mereka masih datang.
Ternyata mereka datang lagi. Kenapa? Ternyata kami mau jadi seperti jemaatnya. Jadi mau dibikin kartu anggota bahwa kami ada dari beda. Jadi saudara, orang yang berjiwa misi, bagaimana caranya supaya tiap orang memuji dan menyembah Tuhan. Karena itulah hasil akhir dari misi tadi. Supaya bumi penuh kemuliaan Tuhan, tidak dibatasi oleh gereja, tidak dibatasi oleh tembok-tembok denominasi. Kita bisa memberi kepada siapa kita mau memberi, saudara yang kasih. Ketika Tuhan gerakkan. Karena saya pernah begitu. Ketika saya pelayanan di Pondok Labu, saudara, ada seorang ibu, tiba-tiba dia tergerak ngasih perpuluhan karena dia dapat uang dari luar negeri, dari anaknya. Saya ingat, Anis, dia kasih berkat sama kami, saudara yang kasih. Padahal dia kata, saya kasih berkat ini kenapa? Ini sedikit berkat ini. Sementara gembala sedang kami, dia orang gereja GKI. Ya, gembala kami itu udah punya mobil, dia digaji dari gereja, fasilitas dilengkapi. Tapi saya teringat samamu. Akhirnya uang itu kami pakai untuk istri saya periksa ke dokter, karena waktu itu pernah sampai pendarahan istri saya. Jadi ternyata itu Tuhan kerjakan, saudara, dan tidak dibatasi. Ya. Jadi jangan, misi itu adalah sesuatu yang tidak terbatas. Tujuannya apa? Supaya orang mengenal Kristus dan mereka menyembah Tuhan. Dan mereka menjadi murid Kristus. Ini tujuan akhir, saudara. Mereka beribadah. Ketika mereka beribadah, pada akhirnya mereka keluar. Jadi gereja yang benar, gembala yang benar, bukan gembala yang merangkul jemaat supaya datang ke dalam dan ditutup, saudara. Tapi mereka seharusnya keluar. Itulah gereja. Jadi saudara yang kekasih, bahaya sekali kalau dikatakan gereja harus terhisap. Itu bicara tentang motivasi benar tidak? Atau tujuannya hanya membatasi supaya gereja, supaya jemaat jangan keluar. Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi sesuai dengan tema kita, misi yang benar yang Tuhan kehendaki apa? Misi yang benar yang Tuhan kehendaki adalah bagaimana paradigma kita, pikiran kita sejalan dengan pikiran Kristus. Sehingga kita menjadi pribadi yang beribadah. Makanya saya tulis ke saudara yang kasih, ibadah itu adalah bagaimana kita mengubah kita pikiran Kristus. Kalau kita belum seperti pikiran Kristus, maka kita sesungguhnya belum ibadah. Ya. Jadi saya tutup, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Ya, ini yang sudah saya ibadah part 5 saya tulis di sini, dikatakan jangan kita berpikir baru dapat secara pribadi kesamaan di dalam. Jadi kayak beribadah pasti betul. Yang bersekutu pasti hidup dalam kasih dan kebersamaan. Jika tidak, dia bukan beribadah, bukan bersekutu, melainkan hanya berkumpul. Sebabnya dari kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kata saudara bahwa gereja itu harus ada persekutuan. Dan orang yang bersekutu itu pasti dia orang yang beribadah. Tapi kalau dia tidak bersekutu, dia hidup dengan untuk dirinya sendiri, sesungguhnya dia belum beribadah. Ya, dia masih senang kumpul-kumpul. Ya. Dan saudara, ya di catatan saya banyak bagaimana apa penyebabnya. Ternyata kenapa fokus gereja kadang sekarang udah bergeser, saudara. Tadi pergeseran misi gereja yang mengatakan bahwa gereja jemaat harus terhisap di gereja lokal. Baru yang kedua, kenapa gereja kehilangan misi? Mereka lebih banyak habiskan waktu, pikiran, tenaga hanya untuk pembangunan gereja. Ya. Padahal yang Tuhan kehendaki bukan pembangunan gereja. Yang Tuhan kehendaki adalah gereja yang berperan seperti apa yang Tuhan kehendaki. Melakukan kehendak Tuhan. Ya. Saya tidak katakan bangun gereja itu salah. Tetapi sering sekali habis waktu kita. Misi kita lebih banyak ke sana, saudara. Ya. Dan firman sekali saya tutup. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ingat sekali lagi, pekerjaan baik. Ya, di dalam Filipi 4 tadi juga
pekerjaan baik juga dikatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan saling giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ya, jadi dalam misi itu bagaimana kita menyerahkan hidup kepada Tuhan, dan yang kedua, bagaimana kita bersatu. Bersatu itu bukan karena satu gereja, saudara, tapi tembok dipisahkan, tembok dihancurkan. Ya, kita bergerak dan keluar. Ya, sekali lagi saudara, misi itu dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam. Ya, karena Tuhan sudah mengerjakan segala sesuatu dalam hidup kita, dan untuk itulah Tuhan panggil kita. Siapapun kita, ketika kita katakan kita ada gereja, kita melakukan misinya Tuhan sampai bumi penuh dengan kemuliaan Tuhan. Tuhan. Terima kasih Bapak baik buat kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan kami mengerti apa yang mengendaki panggilan-Mu secara pribadi dalam hidup kami. Itu kami melakukannya juga secara pribadi, dan kami percaya Tuhan, ketika seluruh kami beribadah pribadi, maka kami akan melakukan kehendak Tuhan. Sebab kami berfungsi sebagai tubuh Kristus, berperan seperti apa yang Tuhan kehendaki. Tidak ada yang lain Tuhan, tidak ada tempat untuk menyombongkan diri, tidak ada untuk meninggikan atau menonjolkan pribadi Tuhan, tapi semuanya cuma satu, Engkau Yesus kepala yang bergerak, sehingga kami melakukan pekerjaan Tuhan menurut karunia yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, berkati PMD Tuhan, sehingga melakukan kehendak Tuhan kemanapun mereka berada. Tuhan Yesus, kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin.